semuanya. Hari ini apa kabar? Alhamdulillah baik, luar biasa. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Kemudian yang tidak berangkat hari ini siapa? Henry. Siapa? Henry. Kemarin kamu belajar menyimak berita. Iya. Semua bisa menyimak ya? Pertemuan kali ini kalian akan belajar bersama-sama tentang menulis teks berita. Menulis teks berita. Menulis, kalau kemarin hanya menyimak, sekarang menulis. Berarti bagaimana? Menulis. Menyimak kan semua mendengarkan. Ya kan? Mendengarkan. Menyimak, membaca itu cuma itu. Ini adalah nanti kamu akan menuliskan berita yang mungkin sering kamu dengarkan setiap hari. Itu ya. Nah, apapun nanti tujuannya, kalian itu bisa menulis teks berita sesuai dengan unsur-unsur berita. Harus bisa. Bagaimana caranya agar bisa? Disinilah mari kita belajar bersama-sama. Semua berawal dari belum bisa, kemudian menjadi bisa. Sebelum menginjak ke materi, saya sampaikan dulu terkait dengan manfaat dari menulis teks berita. Ya, manfaat yang menulis teks berita. Kamu saya contohkan. Kamu tahu presenter Najwa Shihab? Tahu nggak? Itu siapa? Yang sering di TV itu ya? Itu berawal dari seorang jurnalis. Itu ya, yang dulunya adalah yang mungkin kamu tahu yang wartawan, yang tukang nulis berita itu. Mencari informasi. Sekarang kalau kamu lihat itu bagaimana? Menyenangkan apa tidak sekarang? Yang berawal dari itu. Mudah-mudahan nanti kamu juga ada generasi penerusnya Najwa Shihab. Ya, tapi bisa juga Berlin Shihab. Sebelumnya, saya akan menanyakan dulu terkait dengan berita. Berita itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Nama saya Radika Nur Alan. Teks yang menyampaikan informasi kepada masyarakat umum. Teks yang menyampaikan informasi kepada masyarakat umum. Rere, jawabannya tadi? Teks yang menyampaikan informasi kepada masyarakat umum. Teks yang menyampaikan informasi kepada masyarakat umum. Ini sudah mendekati ya. Ya seperti itulah berita itu berarti apa? Menyampaikan informasi. Ya, kalau di beritanya itu bisa ditulis di surat kabar dan juga bisa yang lainnya apa? Bisa media. Iya, seperti itu ya. Seperti itulah. Ya, berdiri. Kelihatannya logo. Ya, coba ikuti saya. Tangannya ke atas dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kamu menghadap ke utara. Semuanya menghadap ke utara. Ke utara. Ya, pegang pundak di depan kalian masing-masing. Silahkan pijit. Ya, ayo. Pegang. Terus. Baik, disiapkan. Silahkan bukunya dibuka tentang menulis teks berita. Mengangkat saja. Dibuka. Sudah? Sekarang kamu lihat di layar. Dilihat. Itu adalah apa? Unsur-unsur teks.
Unsur teks berita ada 6, yaitu apa? 5P 1H. Itu dulu 5P 1H. Kalau sekarang karena kamu orang Indonesia berarti pakai bahasa Indonesia ya. Namanya apa? Adik Simba maupun 5W 1H sebetulnya sama. Intinya itu sama. Intinya sama, gak ada yang beda. Ya, cuma kalau 5W 1H itu adalah dalam istilah menggunakan bahasa Inggris. Adik Simba menggunakan bahasa Indonesia. Yang pertama, unsur yang pertama, adik Simba. Itu juga singkatan ya. Adik Simba. Itu apa? Maksudnya apa ini? Apa? Kejadian. Seorang wartawan, seorang jurnalis ketika mendatangi suatu tempat pasti akan tahu dulu ya, sebelum datang akan menanyakan, mencari informasi dulu, ini ada kejadian di mana, ada kejadian apa, hari itu ada kejadian apa. Tidak mungkin langsung misalnya datang tiba-tiba ke suatu tempat itu nggak ada kejadian apa, nggak mungkin. Jadi ada info dulu terus datang. Kemudian yang kedua, di mana? Ini di mana? Di mana? Itu menunjukkan apa? Di mana? Tempat. Yang berikutnya, ini adalah menunjukkan waktu. Kapan? Ini berarti apa? Kejadiannya apa? Kapan kejadian itu terjadi? Yang berikutnya, apa ini? Siapa? Kalau siapa menunjuk apa ini? Menunjuk apa? Tentang apa? Iya, itu yang terlibat. Bisa juga korban, bisa juga pelaku. Yang berikutnya, ini mengapa? Mengapa berarti ini adalah jawaban dari penyebab. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana. Kalau sudah bicara bagaimana, ini jawaban kamu apa? Bagaimana? Apa? Bagaimana apa ini? Bagaimana terjadinya sampai dengan saat ini? Apakah kamu bisa memahami? Bisa. Saya ulangi, unsur berita ada apa saja? Terima kasih ya. Yang berikutnya, ini nanti kamu akan saya tunjukkan gambar atau tentang berita pendidikan. Ya, nanti bisa kamu lihat berita pendidikan. Bisa kamu lihat. Ya, mari kita lihat bersama-sama. Ini apa? Nah, ini adalah contoh gambar itu. Ini contoh sedikit tentang berita pendidikan. Ya, itu gimana itu? Coba kalau kamu kaitkan. Tadi yang pertama apa? Unsur berita apa? Ini jawabannya apa? Itu tentang wisuda. Terus yang kedua apa? Unsur yang kedua di mana? Ini di mana? Universitas apa? Universitas Unia. Terus unsur yang berikutnya apa? Apa? Ini kapan? Ya. Yang penting jangan jawabannya itu kejadiannya, coba dilihat saja tanggalnya ya. Kayak gitu. Tapi dijelaskan. Ini adalah contoh gambarnya saja. Itu tulisan contoh berita, waktu dan sebagainya itu masih ya. Itu berarti adalah kamu harus tuliskan nanti ya.
Jadi nyata. Yang berikutnya. Siapa? Ini siapa? Yang mengalami ini siapa? Siswa. Bukan siswa, tapi adalah mahasiswa yang baru dinyatakan lulus jenjang misalkan S3, S1 ataupun juga S2 misalkan itu yang baru dinyatakan lulus seperti itu ya. Konsep berikutnya apa? Mengapa? Ini mengapa ini? Jawabannya apa? Mengapa? Jawabannya apa coba? Apa kan? Sudah siap lulus. Mengapa ini terjadi? Karena sudah dinyatakan lulus. Ya, kalau nggak lulus boleh nggak wisuda? Boleh tidak? Dia nggak boleh kecuali wisuda dalam sinetron atau film itu boleh. Ya, pura-pura wisuda itu boleh kalau dalam sinetron. Ya. Yang berikutnya, unsur berikutnya apa? Bagaimana? Kemudian ini perlu saya sampaikan kalau kamu sudah paham tentang menulis teks berita, ini saya beri tugas untuk menulis teks berita. Ya, silakan kamu bisa bergabung dengan kelompoknya. Ya, semuanya aktif bekerja. Silakan. Ya, silakan. Dipilih dulu. Coba, sudah menentukan pilihannya? Sudah. Ini saya tanya dulu, sudah tahu informasinya kira-kira yang kamu pilih? Sudah. Pastikan pada di sini membutuhkan waktu yang cukup lama. Mungkin sekian dari kami. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya. Iya. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan itu yang disampaikan oleh teman kamu dari kelompok Persib Bandung? Ya? Disebutkan. Bagaimana cara mencari informasi tersebut? Ya, ini benar dari kelompok Persija menanyakan cara mencari informasinya, itu ya. Itu ya, mencari informasi berarti informasi dari narasumber. Ya. Sudah siap menjawab? Ya. Silakan. Saya dan teman-teman saya mendapatkan informasi dari Oh gitu, salah satu caranya itu. Selain kamu tahu tentang kegiatan itu. Itu. Oh, ada yang mau ditambahin? Cukup? Oke, tepuk tangan untuk kelompok Persib Bandung. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Kamanullah dari kelompok Persibaya, anggota kelompok Rangika Nur Alan, Ardi Rosan Pala, Tris Wiarto. Hasil presentasi kelompok saya, tari empat etnis. Tari empat etnis adalah tari yang berasal dari tanah Sulawesi Selatan. Persibaya menyampaikan berita, menulis berita tentang hari itu ya. Tadi kamu ditanyakan dari kelompok lain? Pertama, saya melalui dari kelompok Persib Bandung. Dari manakah teman-teman mendapat informasi tersebut? Coba. Dari manakah informasi tersebut didapatkan? Karena ini hari ini ya. Ya. Silakan dijawab. Dari kegiatan SMP. Dari SMP. Hanya dari SMP apa? Dari sumber lain?
Dari penarinya langsung. Oh gitu, larinya. Itu luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Aktora dari kelompok Persija dengan anggota Firanda Diana, Cynthia Aulia Rahma, dan Yofian Dwi Aulia Sari. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu membuat berita dengan judul kegiatan pentas seni memeriahkan HUT ke-78 di SMP Negeri 2 Rakit. Dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia, salah satu sekolah di Kabupaten Kertanegara Jawa Tengah, yaitu SMP Negeri 2 Rakit, menyelenggarakan berbagai macam kegiatan untuk memeriahkan acara yang telah disebut Agustusan. Dalam rangkaian acara tersebut, salah satunya adalah kegiatan pentas seni untuk para siswa menunjukkan atau menampilkan berbagai macam tarian, baik tarian modern maupun tarian tradisional untuk menunjukkan budaya yang sangat beragam yang terdapat di Indonesia. Kegiatan pentas seni tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 21 Agustus 2023. Para siswa sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut karena mereka memperebutkan juara 1, 2, dan 3 yang akan mendapat penghargaan. Dari semua kelas yang ada di SMP Negeri 2 Rakit, ada salah satu kelas yang menampilkan tarian modern Indonesia, yaitu kelas 9A. Anggota kelas tersebut sangat bersolidaritas, kompak, dan bersemangat ketika mengikuti kegiatan tersebut. Bahkan, seminggu sebelum kegiatan dilaksanakan, mereka sudah berlatih setiap hari untuk mendapatkan juara. Dengan kekompakan dan semangat dari anggota tersebut, akhirnya mereka pun mendapatkan juara 1. Ya. Saya Lutfiana Novianti dari kelompok Borneo mau bertanya, itu berita tersebut didapat dari mana? Informasi tersebut didapat dari mana? Ya. Sudah. Ya, silakan Bro. Menanyakan informasi, kebanyakan penasaran dengan informasi itu dapat dari mana ya? Karena ada mungkin menarik dari informasi bingung apa salah. Silakan jawabannya dari kelompok Persija. Yang jawab tidak harus yang mempersandalkan, yang lain juga apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, silakan. Informasi dalam berita yang saya tulis dapatkan dengan tanya kepada anggota kelas 9A yang mengikuti kegiatan pentas tersebut serta beberapa panitia kegiatan pentas seni. Ya. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Borneo. Perkenalkan, nama saya Kirina Zainal Maskia dan anggota kelompok saya Zaskia Ananda, Lutfiana Novianti, dan Harin Faustina Damayati. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. LDK dan Outbound pengurus OSIS SMP Negeri 2 Rakit tahun pelajaran 2021-2022. SMP Negeri 2 Rakit mengadakan latihan dasar kepemimpinan LDK yang dilaksanakan di Pantai Jetis pada hari Senin tanggal 21 bulan Maret tahun 2022 bersama wakil kepala sekolah, pembina dan dewan pengurus OSIS. Kegiatan ini dilaksanakan untuk membentuk kepribadian para peserta didik yang matang untuk menjadi pemimpin yang berkarakter, demokratis, kreatif, dan inovatif. Kegiatan ini terbagi dalam 2 sesi. Sesi pertama diisi dengan materi-materi yang bermanfaat untuk menambah wawasan kebangsaan dan mengembangkan kompetensi kepemimpinannya agar terbentuk menjadi pemimpin yang hebat. Sedangkan sesi kedua diisi dengan outbound yang telah disusun sedemikian rupa agar peserta dapat melatih kerjasama, belajar menyelesaikan masalah, serta mengasah life skill dan soft skill yang dimilikinya. Materi yang diberikan dalam kegiatan tersebut diantaranya adalah 1. Materi pembinaan atau kepemimpinan yang dibawakan oleh Ibu Siti Kezanti. 2. Materi berorganisasi atau koorganisasi yang dibawakan oleh Bapak Harkaji. 3. Materi proposal yang dibawakan oleh Bapak Siti dan Ibu Beni. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oh, ya. Saya Adri Hausat Talah dari kelompok Persebaya ingin bertanya. Dapat informasi itu dari mana? Mendapatkan informasi itu dari mana?
Mohon izin menjawab. Kami mendapat informasi ini dari salah satu pembina OSIS, beberapa pengurus OSIS dan wakil kepala sekolah. Pengurus OSIS-nya siapa yang itu? Pengurus OSIS-nya Mas Pesta ya? Bukan? Iya. Oh iya, itu ya. iya sama Yang- Mas Samsul. Oh itu ya. Yang ditanyakan itu. Kamu tanyanya ke situ. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Gandra Setio dari kelompok PSIS Semarang dan anggotanya Nugraha Chandra, Seri Pratama, dan Muhammad Birza. Budaya Nusantara, serangkaian kegiatan untuk menutup semester genap 2023 SMP Negeri 2 Rakit mengadakan kelas meeting. Yang membedakan kelas meeting semester ini dari yang sebelumnya adalah adanya kegiatan pentas seni antar kelas yang mengunsur kebudayaan Nusantara. Setiap kelas mengadakan ragam budaya Nusantara dengan kreativitas masing-masing, baik itu tari, drama maupun musik. Dipaparkan oleh Bapak Haji selaku mahasiswa. Tujuan dari diambilnya tema ini adalah untuk menimbulkan rasa memiliki budaya daerah dan melestarikannya. Karena seperti yang kita tahu bahwa di zaman globalisasi sekarang, generasi muda mulai meninggalkan budaya bangsanya, sehingga diharapkan siswa-siswi SMA Negeri 2 Rakit tidak dapat menjadi generasi muda kebanggaan bangsa yang berbudaya. Tadi tiap kelompok sudah maju ya menyampaikan beritanya. Dari Persib Bandung menyampaikan berita kegiatan LPK, dari kelompok Perbuka menyampaikan kegiatan pentas seni, kelompok Bodong menyampaikan kegiatan LPK juga, kelompok Persebaya menyampaikan ari ya, kemudian kelompok PSIS pentas seni juga. Nah, dari penampilan kamu semuanya, kamu itu juga bisa semacam, oh ya, ini apakah sudah sesuai dengan unsur beritanya atau belum? Itu nanti bisa dicek lagi, ya. Kan unsurnya ada apa saja tadi? Adik Simba itu apa, di mana, terus siapa, ya itu. Sebelumnya kamu ini untuk tadi kan materi tentang menulis teks berita, ya, menulis teks berita. Dari materi ini yang menarik itu apa? Yang menarik apa? Apa? Yang menarik apa? Itu ya, seperti itu. Nah, ini kan materi menulis teks berita. Menulis teks berita. Yang berikutnya nanti kamu akan juga masuk dengan pertemuan yang akan datang tentang menulis. Tapi menulis apa? Menulis teks. Ada tulisannya tadi kok. Tutup ya. Apa prosedur? Silakan. Ya, terima kasih semuanya. Mari pelajaran pada hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Dipersilakan. Terima kasih. Nanti setelah ini kamu boleh istirahat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama ya.